Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mutiara Budi Nursyabani di channel Mutiara Syah. Gimana kabarnya teman-teman? Hari ini saya dan teman-teman saya, Mbak Amalia Amikoto Nadifa dan Mas Heru Pujiarto, akan mereview sebuah film inspiratif tentang perjuangan seorang guru dalam rangka mengajarkan membaca, menulis, dan juga berhitung kepada masyarakat-masyarakat di daerah pedalaman di Sumatera, yaitu suku Rimba. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pendidikan sosial emosional yang dibimbing oleh Ibu Diana Teria Oktaviani SSI MPD. Kehidupan masyarakat rimba di Indonesia ternyata masih ada. Terbukti perjuangan Butet Manurung dalam mendidik anak-anak rimba di pedalaman Jambi telah diakui oleh mata internasional. Kali ini, Miles Films kembali menghadirkan tontonan seumur umur lewat Sekolah Rimba dengan menitik beratkan pada kehidupan Saur Marlina Butet Manurung yang begitu menginspirasi. Dengan latar runtuhnya Orde Baru, Butet diperankan oleh Prisiana Sution memulai perjalanan karirnya sebagai seorang pengajar di sebuah LSM di Jambi. Ia menjalani kesehariannya dengan masuk ke pedalaman, tepatnya di Taman Nasional Bukit 12. Di sana masih ada orang-orang rimba yang hidup berkelompok kecil yang mendiami tempat secara berpindah-pindah. Cerita film dimulai ketika Butet menuju tempat lokasinya mengajar dengan menggunakan sepeda motornya. Kemudian di tengah jalan, Butet memberhentikan sepeda motornya dan menyembunyikannya di tengah-tengah semak dan juga dedaunan. Suatu ketika, dalam perjalanannya menuju lokasi, Butet bertemu dengan beberapa orang rimba yang sedang menuju ke kota. Ia menyapanya dengan ramah. Di tengah perjalanan yang panjang, Butet jatuh sakit dan pingsan di tengah-tengah hutan belantara. Ia terkapar dan juga ajaibnya, tiba-tiba ia sudah terbangun di kelompok hulu Sungai Makekal. Ia ingat ada seorang anak rimba yang tak dikenalinya melihatnya terjatuh. Di saat Butet kembali menjalani rutinitasnya sebagai guru dan mengajar, sosok anak rimba tersebut seakan-akan sering datang secara diam-diam. Ia akhirnya mengenali anak itu adalah seorang putra rimba yang bernama Nyungsang Bungo, di mana karakter ini diperankan oleh karakter aslinya yaitu Bungo. Ternyata kehadiran Bungo memiliki maksud tersendiri. Ia ingin belajar kepada Butet. Antusiasnya yang besar kemudian menantang Butet untuk semakin jauh mengeksplorasi kemampuan dari kelompok-kelompok anak rimba. Sampai akhirnya Butet nekat untuk mencoba menjalin hubungan dengan kelompok Hilir Tumenggung, kelompok di mana Bungo bernaung. Ternyata ini semua tidaklah seindah dan semudah yang Butet bayangkan, karena kelompok Hilir Tumenggung adalah kelompok yang belum terjamah oleh masyarakat luar, sehingga cenderung menganggap bahwa pendidikan, belajar, membaca adalah sebuah penyakit yang menantang kebudayaan adat setempat. Dengan keberanian yang kuat, Butet akhirnya memupuk niatnya untuk mendekati suku dari pedalaman ini. Ia berjalan cukup jauh, ditemani dengan beberapa anak rimba sebagai petunjuk jalannya. Tiba di lokasinya, Butet mendatangi kepala suku dan meminta izin untuk bergabung sebagai seorang guru yang akan mengajari bagaimana cara membaca, berhitung, dan juga menulis kepada anak-anak rimba termasuk Bungo. Namun, niat baiknya tidak ditanggapi dengan cukup baik sehingga Butet harus menunggu cukup lama sampai akhirnya Butet diterima. Saat Butet diterima masuk ke dalam kelompok suku ini, Butet melakukan aktivitasnya mengajar, menulis, dan juga memberikan pelajaran tentang berhitung kepada anak-anak rimba. Namun ternyata kegiatan ini tidak disukai oleh beberapa orang tua dari anak-anak pada kelompok ini, sehingga Butet dianggap sebagai penyebar penyakit yang menyebarkan penyakit pensil dan juga buku kepada anak-anak. Karena desakan para orang tua semakin besar, maka kepala suku tidak dapat mempertahankan keberadaan Butet di tengah-tengah suku mereka. Akhirnya, Butet diminta untuk meninggalkan suku dan meninggalkan anak-anak tanpa mengajarinya membaca kembali, karena hal ini
dianggap akan merusak kebudayaan adat yang ada di dalam suku anak rimba ini. Butet pergi meninggalkan suku tersebut dengan suasana hati yang sangat sedih dan kecewa. Butet kembali ke rutinitasnya di kota dan menyampaikan tentang berita ini kepada teman-temannya serta atasannya dalam pengembangan suku cagar alam nasional. Suatu hari Butet mendatangi sebuah pemukiman warga dari daerah lain, yaitu daerah Jawa, di sekitaran perkebunan kelapa sawit yang berbatasan langsung dengan hutan yang luas. Di situ ia mendapatkan informasi bahwa suku rimba sering datang untuk menjual bahan-bahan yang ditemukannya di alam. Saat ini juga Butet mendapatkan ide untuk mendirikan sekolah berada di sekitar hutan sawit tersebut. Sekolah tersebut berhasil menarik minat belajar anak-anak rimba yang ada di dalam hutan, termasuk Bungo. Suatu ketika, anak-anak tersebut belajar membaca, berhitung, menulis di dalam sekolah yang dibuat oleh Butet. Hari-hari mereka terlihat sangat menyenangkan dan juga bahagia. Suatu ketika, anak-anak dari kelompok Bungo datang menghampirinya dan memberitahukan bahwa kepala suku mereka telah tiada. Mereka menganggap bahwa hal ini adalah akibat dari penyakit Bungo yang mau belajar memegang pensil dan juga buku. Butet merasa terpukul melihat hal ini. Bungo pun harus kembali ke dalam sukunya yang akan melakukan kegiatan berpindah-pindah untuk menghilangkan rasa sakit hatinya karena kepala sukunya telah tiada. Di tengah pergunjingan batin ini, Butet kembali kepada komunitasnya, yaitu Cagar Alam Nasional. Kemudian, Butet mendapati bahwa artikel yang ia tulis telah banyak menarik minat para mahasiswa luar untuk mendokumentasikan kegiatan ini sebagai hasil kerja nyata pengabdian masyarakat. Namun, Butet menganggap ini adalah bagian dari eksploitasi terhadap sumber daya manusia dari masyarakat rimba yang mengatur aktivitasnya dan hanya menjadikan dokumentasi sebagai hiburan. Tentu saja penolakan Butet ini membuat atasannya marah dan Butet diusir dari wilayah LMS tersebut. Cerita inspiratifnya menarik berbagai empati publik dan mendorongnya kembali lagi ke sana, mengajarkan dan membentuk anak-anak rimba melalui pendidikan sekolah rimba atau dalam bahasa anak-anak rimba sekolah rimba. Sesampainya ia di dalam hutan, ia disambut oleh teman-temannya yang mendukungnya terkait dengan kegiatan dalam menyosong pendidikan bagi anak-anak rimba. Ia juga mendapati bahwa Bungo selaku anak didiknya telah pandai membaca dan telah pandai bernegosiasi dengan para pihak-pihak penebang hutan. Ia bisa mengkoordinasikan anggota kelompok sukunya untuk dapat mempertimbangkan keputusan yang akan diambil bersama dengan pihak-pihak yang membutuhkan penebangan kayu-kayu yang ada di wilayah tempat tinggalnya. Melihat perkembangan yang begitu signifikan dari berbagai muridnya, Butet merasa bangga dan sejak saat itu Sekolah Rimba didirikan bersama dengan anak-anak rimba. Agen perubahan dalam film Sekolah Rimba. Dalam film Sekolah Rimba, Butet Manurung dapat digambarkan sebagai seorang agen perubahan yang gigih dan berani dalam menghadapi tantangan dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak suku dalam di pedalaman hutan Sumatera. Berikut adalah beberapa hal yang menunjukkan bagaimana Butet Manurung menjadi agen perubahan dalam film Sekolah Rimba. Yang pertama, berani memasuki daerah terpencil. Butet Manurung berani memasuki daerah terpencil dan berbahaya untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak suku dalam. Dia mempertaruhkan keselamatannya untuk membantu mereka dan menyebarluaskan pendidikan ke daerah yang terisolasi. Yang kedua, tidak takut menghadapi tantangan. Butet Manurung terus berjuang dan tidak menyerah ketika menghadapi berbagai tantangan, seperti medan yang sulit dijangkau, kurangnya dukungan dari masyarakat setempat, hingga tantangan dalam mengajarkan anak-anak yang berbeda bahasa dan budaya.
Dia mencari solusi kreatif untuk mengatasi masalah ini, seperti menggunakan bahasa tubuh untuk mengajarkan matematika dan mengenalkan anak-anak pada budaya Indonesia melalui lagu dan tarian. Yang ketiga, memotivasi dan menginspirasi anak-anak. Butet Manurung mampu memotivasi dan menginspirasi anak-anak suku dalam untuk belajar dan mencapai cita-citanya. Dia memberikan contoh dan membuka pikiran anak-anak tentang berbagai peluang yang ada di luar pedalaman hutan, sehingga mereka dapat bermimpi dan meraih impian mereka. Yang keempat, memberikan kesempatan yang setara. Butet Manurung memberikan kesempatan yang setara kepada anak-anak suku anak dalam untuk belajar, sehingga mereka tidak lagi terpinggirkan dan mendapatkan kesempatan yang sama seperti anak-anak di daerah lain untuk mengejar cita-cita mereka. Yang kelima, menjadi agen perubahan lingkungan. Selain sebagai agen perubahan dalam dunia pendidikan, Butet Manurung juga menjadi agen perubahan dalam hal menjaga lingkungan hidup. Dia memandu anak-anak suku anak dalam untuk memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem di hutan dan hidup secara sederhana dan tidak merusak lingkungan, sehingga dapat menjadi contoh bagi kita untuk menjaga lingkungan hidup. Hubungan film Sekolah Rimba dengan pembelajaran sosial emosional. Beberapa keterampilan sosial emosional yang terlihat dalam film Sekolah Rimba antara lain: 1. Empati, 2. Keterampilan sosial, 3. Kepercayaan diri, 4. Motivasi perjuangan.